Oke, selamat malam. Perkenalkan, saya Lingga Lugina. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan perilaku organisasi yang sudah disamarikan dari bab 7 sampai dengan bab 12. Oke, langsung saja. Yang pertama akan kita bahas yaitu motivasi. Apa itu motivasi? Jadi motivasi itu merupakan proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Motivasi para pekerja merupakan salah satu aspek terpenting dan yang paling menantang dari aspek manajemen. Motivasi merupakan satu penggerak di dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan. Istilah motivasi berasal dari kata lain movir, yang berarti menggerakkan. Dalam konteks masa kini, motivasi adalah motivation. Mempresentasikan proses-proses psikologis yang menyebabkan stimulasi arahan dan kegigihan terhadap sebuah kegiatan yang dilakukan secara sukarela yang diarahkan pada suatu tujuan. Selanjutnya, dasar-dasar perilaku kelompok. Manusia adalah sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, terkandung suatu maksud bahwa manusia bagaimanapun juga tidak dapat terlepas dari individu yang lain. Secara kodrat, manusia akan selalu hidup bersama. Dalam dunia pendidikan, seorang anak memerlukan motivasi baik dari orang tua, guru, maupun teman-temannya agar ia mampu meningkatkan prestasi belajarnya. Hal ini pula yang dibutuhkan orang dalam dunia kerja. Seseorang hanya dapat bekerja dengan baik apabila ia mendapatkan motivasi yang baik pula. Motivasi kerja tidak hanya bersumber dari dalam diri orang itu saja, melainkan merupakan perpaduan baik dari diri sendiri, atasan maupun lingkungan kerja itu sendiri. Namun di balik semua itu kita perlu mengetahui cara meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga kelak kita sebagai calon manajer masa depan bisa meningkatkan motivasi kerja kepada para bawahan kita. Motivasi merupakan salah satu penggerak dari dalam hati seorang untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dan kata lain, motivasi adalah sebuah proses untuk mencapainya suatu tujuan. Seorang yang mempunyai motivasi berarti ia mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupannya. Selanjutnya, memahami kerja tim. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan orang lain meskipun hidup penuh cukup kecukupan, kecerdasan yang cukup, dan kekuatan fisik yang cukup. Ia akan selalu membutuhkan lingkungan di mana dia bisa pergi, saling memberi support, dan bergotong royong. Dia tidak hanya membutuhkan agama, ilmu pengetahuan atau hiburan atau kesenian, tapi juga kebersamaan. Semuanya diperlukan karena dengan agama hidup lebih terarah, dengan pengetahuan hidup akan lebih mudah, dengan seni hidup lebih indah, dengan kebersamaan hidup akan lebih berfaedah. Tim kerja atau work team merupakan suatu kelompok yang memiliki upaya individu yang menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individu. Tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasi. Upaya individu akan menghasilkan level kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individu tersebut. Dalam kelompok maupun tim kerja akan diminta untuk menghasilkan gagasan, mengumpulkan sumber daya, atau mengkoordinasikan logistik seperti misalnya jadwal kerja. Namun bagi kelompok kerja, upaya ini akan batas pada pengumpulan informasi bagi para pengambilan keputusan di luar kelompok, bukan ditindaklanjuti oleh tim. Kelompok kerja atau work group adalah kelompok yang berinteraksi, terutama berbagai informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota kelompok yang bekerja dalam area tanggung jawab. Selanjutnya komunikasi. Komunikasi ini sangat penting dalam membangun sebuah hubungan ataupun membangun sebuah bisnis. Komunikasi merupakan aktivitas manusia yang sangat penting,
bukan hanya dalam kehidupan organisasi, namun dalam kehidupan manusia secara umum. Komunikasi merupakan hal yang esensial dalam kehidupan kita. Kita semua berinteraksi dengan sesama dengan cara melakukan komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan dengan cara sederhana sampai yang kompleks. Dan teknologi kini telah berubah cara berkomunikasi dengan cara drastis. Komunikasi tidak terbatas dengan kata-kata yang terucap belaka, melainkan bentuk apa saja, interaksi senyuman, anggukan kepala yang membenarkan hati, sikap badan, ungkapan minat, sikap dan perasaan yang sama, diterimanya. Pengertian yang sama adalah merupakan kunci dalam komunikasi. Tanpa penerimaan sesuatu dengan pengertian yang sama, maka yang terjadi adalah dialog antara satu orang. Selanjutnya adalah kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan merupakan seseorang dalam sebuah organisasi yang sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan pengambil tanggung jawab terhadap hasil adalah salah satu tugas kepemimpinan. Sehingga jika seseorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin. Kepemimpinan dipandang sangat penting karena dua hal. Pertama, adanya kenyataan bahwa penggantian pemimpin seringkali mengubah kinerja suatu unit, instansi, atau organisasi. Kedua, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan organisasi adalah kepemimpinan, mencakup proses kepemimpinan pada setiap jenjang organisasi, kompetensi, dan tindakan kepemimpinan yang bersangkutan dengan kenyataan atau gagasan serta hasil penelitian tersebut tidak dapat dibantah kebenarannya. Semua pihak maklum adanya sehingga muncul jargon ganti kepemimpinan atau ganti kebijakan. Bahkan sampai hal-hal teknis seperti ganti tata ruang kantor, ganti kursi, atau ganti warna dinding. Demikianlah, kepemimpinan itu merupakan fenomena yang kompleks sehingga selalu menarik untuk dikaji dalam berbagai literatur. Kepemimpinan dapat dikaji dari 3 sudut pandang, yakni pendekatan sifat atau karakteristik bawaan lahir atau traits approach, kedua pendekatan gaya atau tindakan dalam kepemimpinan atau style approach, dan ketiga adalah pendekatan kontingensi atau contingency approach. Pada perkembangan selanjutnya, fokus kajian lebih banyak pada cara-cara menjadi pemimpin yang efektif, termasuk dengan mengembangkan kesadaran tentang kapasitas spiritual untuk menjadi pemimpin profesional dan bermoral. Kepemimpinan merupakan suatu topik bahasan yang klasik, namun tetap sangat menarik untuk diteliti karena sangat menentukan berlangsungnya suatu organisasi. Kepemimpinan itu esensinya adalah pertanggungjawaban. Masalah kepemimpinan masih sangat baik untuk diteliti karena tidak ada habisnya untuk dibahas di sepanjang peradaban umat manusia. Terlebih pada zamannya sekarang ini yang semakin buruk saja moral dan mentahan, ibaratnya semakin sulit mencari pemimpin yang baik atau good leader. Pemimpin yang baik sebenarnya memimpin mau berkorban dan peduli untuk orang lain secara bersifat melayani. Tetapi kenyataannya berbeda. Bila kita lihat sekarang, para pemimpin kita dari lapisan bawah sampai lapisan tertinggi, dari pusat hingga ke daerah-daerah, banyak pemimpin yang hadir dengan tanpa mencerminkan sosok kepemimpinan yang seharusnya. Malah terlihat adanya kepemimpinan yang jauh dari harapan rakyat. Tidak peduli dengan nasib rakyat bawah, hampir tidak pernah berpikir untuk melayani masyarakat karena kepemimpinan mereka lebih dilandasi pada keinginan pribadi dan lebih mengutamakan kepemimpinan kelompok. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.